Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani, sedanten jamaah Masjid Raudhatul Jannah ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmat sahidahipun Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah pilih ing dalu punika kita taksih binaringan kesehatan sehingga kita sami saged nglajengaken pengaosan rutin kajian tafsir ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau wingi sampun kita bahas tafsir surat Ad-Duha. Tafsir surat Ad-Duha ingkang nedahaken pilih Allah Subhanahu wa taala menika bersumpah dengan waktu duha. Semanten ugi Allah bersumpah dengan waktu malam ingkang intinipun pilih surat Ad-Duha menika njelasaken Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan nabinya, tetapi Allah paring perlindungan lan paring petunjuk dumateng Kanjeng Nabi. Bahkan Allah menika paring kecukupan. Sehingga kita sami mboten kenging berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ingkang kedahipun anak yatim menika kedah kita sayangi, kedah kita kasihi. Mesake pun mboten gadahi bapak. Napa malih kok yatim piatu pun boten gadah bapak lan ibu, sehingga ampun ngantos paribasanipun apa nggih membentak anak yatim ya. Justru harus dilindungi. Pahalanipun perhatian menjaga memelihara anak yatim niku pahalanipun mangke teng swarga badhe cerak kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat kedudukannya dengan Nabi. Semanten ugi kita mboten kenging menghardik orang yang meminta-minta. Nek kita paribasanipun mboten maringi nggih ditolak dengan cara yang baik. Ampun kok diketak, dihardik. Amargi Bapak Ibu terkadang kita niki mboten maringi amargi napa? Nggih, ingkang nyuwun niku janjanipun taksih sehat, taksih kuat. Nek menawi nyambut damel niku nggih saged janjanipun. Jadi terkadang kita itu enggak memberi tapi dalam rangka mendidik. Terkadang kathah pengemis ingkang minta-minta menika menipu, Pak. Tanganipun dipun delikaken nggih, didelikke. Enten apa, Pak? kakinya disembunyikan,
Kados dene teng Solo nika kakinya ternyata disembunyikan. Terbukti napa Pak? Nalikanipun Jawa deres niku napa langsung mlayu. Langsung mlayu pengemisnya niku. Ingat awalnya napa? Kakinya disembunyikan, bareng hujan langsung lari. Lan terakhir kesimpulan saking surat At-Duha, pilih termasuk bentuk syukur kita dumateng Allah inggih menika menampakkan kenikmatan, menceritakan kenikmatan. Ini terus menyebut-nyebut nikmat niku termasuk bentuk raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu punika kita lajengaken inggih menika tafsir surat Al-Lail. Tafsir surat napa? Al-Lail. Nggih. Kita waos sesarengan nggih. Adik-adik siap? Sudah hafal belum surat Al-Lail? Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Ya, kita mulai membaca surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Alhamdulillah. Amargi menika panjang suratipun, kita waos rumiyin ayat pertama ngantos ayat yang ke-10. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tafsir surat Al-Lail. Al-Lail artinya adalah malam, malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Dan demi malam apabila telah menutupi. Malam
niku menutupi napa, Pak? Menutupi cahaya siang. Menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Dados enten malam wonten siang. Itulah isi dunia. Isi dunia menika wonten seneng wonten susah. Tinggal kita menika tinggal pilih seneng napa pilih susah. Karena hidup adalah pilihan. Sering Bapak Ibu, sering kita kepanggih kalih tiyang ingkang sering mengeluh dengan hidup yang sedang ia jalani. Katanya apa, Pak? Hidupnya susah, sempit, nggak tenang, gelisah, stres, rezekinya seret, keluarganya nggak harmonis, dan keluhan-keluhan lainnya. Kenapa Bapak Ibu zaman sapunika gampil sanget tiyang menika mengeluh sithik-sithik sambat, lara sithik sambat, susah sithik sambat. Padahal apa Pak Bu, kita hidup di zaman sekarang ini lebih banyak fasilitasnya, langkung kathah kemudahanipun. Kita alhamdulillah Pak, zaman yang sangat dimudahkan. Baik niku secara sarana transportasi utawi sarana telekomunikasi. Ngoten nggih. Zaman riyin Pak, nek ajeng napa? Ajeng teng muter niku mlampah nggih. Teng Solo Baru melampah niki bapak-bapak pun pernah melampah teng Solo Baru napa teng muter? Zaman rumiyin. Zaman rumiyin niku sing nggadahi pit ontel niku tasih arang-arang sanget. Napa melih pit kebo, pit jengki nika, Pak. Lan terbiasa jalan kaki. Zaman sapunika Pak kemudahan. Pengen dahar sekul, pengen dahar nasi, tinggal ejek nih nyolok nih. Bahkan tinggal apa Pak? Nek pengen dahar napa kemawon tinggal pencet HP alias GoFood. Kan ngoten nggih, Grab. Nah, sakniki kemudahan. Aja silaturahmi komunikasi cukup dengan HP. Tapi Pak Bu, dulu yang sarana itu masih sangat susah sedikit. Nah kita alhamdulillah sarana transportasi, telekomunikasi niku dimudahkan. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang mengeluh hidupnya? Kalau masalah mengeluh, sebenarnya lebih cocok kakek-kakek kita zaman dahulu yang mengeluh. Zaman dahulu itu zaman susah. Kita mau pergi jauh tinggal naik motor. Mbah-mbah kita zaman rumiyin melampah. Kita ingin menghubungi anak yang merantau jauh, tinggal HP. Lah mbah-mbah kita zaman rumiyin nek merantau pripun Pak ingkang menghubungi? Surat. Okay. Jadi
Sudah dimudahkan sarana transportasi dan sarana telekomunikasi, tapi kenapa zaman sekarang kok masih banyak yang mengeluh? Apa sebenarnya kekurangan kita di zaman ini? Napa ingkang dadosaken hati mboten tenang? Apa yang membuat hati itu gelisah? Dan yang lebih parah Pak Bu, orang-orang yang mengeluh tadi ada yang memperparah kondisi dengan mengatakan ya memang sudah takdirnya. Enten ingkang berhasil apa? Pancen wis nasib. Apakah dibenarkan seperti ini? Jadi dia malah pasrah dengan istilahipun wis nasib, sehingga enggak mencari solusi, enggak mencari jalan keluar, malah pasrah yang menunjukkan putus asa. Pasrah di tengah kesusahan dan kegelisahannya, sehingga dia enggak berpikir bagaimana hari esok itu lebih baik. Paribasanipun Pak, orang seperti ini berpendapat yo nek wancine udan duit, ya udan duit. Enten mboten Pak? Udan kok udan duit. Mboten wonten nggih, kejawi ingkang kampanye nyebar arta nggih lewat helikopter. Ha niku kuwi. Pripun Pak? Niku rebutan mboten Pak? Ya mesti rebutan nggih. Rebutan. Paribasanipun mengene, masjid menika badhe dum duit. Tiap tiap jiwa dapat pinten? 1 juta. Wah, mungkin mesti dodak Pak dugi sedanten. Ning nek dipun umaken enten pengausan. Nah, dugi mboten. Bahkan mboten 1 juta. 700.000 mawon contonipun. Kathah ingkang dugi. Kan ngoten nggih. Padahal ten masjid niku bagi-bagi warisanipun Kanjeng Nabi. Inggih menika ilmu. Sehingga Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita itu diberi pilihan, pilih tenang atau pilih susah. Karena hidup adalah pilihan. Bapak Ibu, kita sejak kecil dahulu sudah dilatih untuk memilih. Termasuk dalam masalah agama. Dipilih, mau beriman silahkan, mau enggak beriman silahkan. Yang penting setiap pilihan itu harus siap menanggung resikonipun. Jadi susah, gelisah, sulit itu adalah pilihan. Tinggal kita itu mau berubah ke arah yang lebih baik atau tidak. Ngoten nggih, nah iki insyaallah nggih niki ingkang inti ingkang dipun bahas wonten surat Al-Lail menika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, "Wal-laili idza yaghsha," dan demi malam apabila menutupi cahayanya. Maksudipun apa Pak? Demi malam apabila telah kelam, telah gelap. Malam yang menutupi makhluk dengan kegelapannya. Nah, ayat ini adalah menarik perhatian bagaimana pentingnya malam bagi kehidupan manusia. Nih Pak, kita harus bersyukur adanya malam. Dengan adanya malam, kita sami saged beristirahat, saged sari. Bahkan dengan malam niku cocok untuk merenung, cocok untuk bertafakur.
merenungi kehidupan. Nggih. Terus nggih waktu untuk cocok merenung, nggih, merenungi nasib napa-napa niki, Pak. Senes merenungi utang le. Ning merenungi hakikat kehidupan niku nggih cocokipun waktu malam. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang. Apabila malam telah habis, maka fajar pun mulai menyingsing. Lajeng napa Pak? Diiringi terbitnya matahari. Nah, dengan pergantian siang dan malam itulah manusia bisa hidup, bisa terus beraktivitas. Dan ini Bapak Ibu, silih bergantinya siang dan malam terus berputar niku tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mboten saged bayangaken nek donya niki isinipun apa? Malam terus. Pripun Pak? Mungkin nek malam terus mboten saged teng sapin nggih. Utawi kok donya niku isinipun siang terus. Mungkin nek siang terus malah nyambut damel terus, mboten istirahat. Ya alhamdulillah berganti siang dan malam. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, Allah menika menciptakan Adam lan Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Hawa itu berkembanglah manusia. Berkembang manusia sehingga menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, sumpah menika paring isyarat pilih Pak Bu, Allah Ta'ala menika menciptakan isinipun dunya niku berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan niku saling melengkapi. Saling apa? Saling melengkapi. Dan iki isinipun donya niku berpasang-pasangan niku nedahaken tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada siang, ada malam. Ada apa Pak? Langit, ada bumi. Ada daratan, ada lautan. Ada matahari, ada rembulan. Sedanten menika berpasang-pasangan. Lajeng ayat keempat Allah Ta'ala berfirman, dan ini ayat keempat Allah Ta'ala berfirman, Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu bermacam-macam. Maksudipun apa? Amal perbuatanipun manungsa menika bermacam-macam. Ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Amalan menika nggih termasuk pekerjaan. Nggih. Pekerjaanipun menika nggih benten-benten bermacam-macam sesuai dengan bakat
nggih lingkungan enten ingkang bermacam-macam profesi nggih, petani, pedagang, nelayan, pegawai nggih lan sanes-sanesipun sedanten profesi pekerjaan menika sae sedanten, sing penting menika napa ikhlas nglampahi profesi pekerjaan menika. Sing penting napa Pak? Halal nggih, profesi napa kemawon sing penting halal lan barokah. Daripada profesi ini pun mentereng tapi hasil korupsi. Kan ngaten nggih. Jabatan sekarang sering diselewengkan nggih, alias napa kathah ingkang korupsi. Masalahipun Pak, korupsi menika di negara kita sudah sangat parah nggih. Bahkan terkadang koruptor menika dilindungi. Terkadang KPK niku kadang mboten wantun nangkep koruptor karena ada yang melindungi. Nggih. Nah, sehingga mereka nanadahaken kondisi negara kita sami. Amargi nggih dereng utawi mboten dipun tegakaken hukum Islam. Coba kita bayangkan menawi dipun tegakaken hukum Islam, siapa yang mencuri, siapa yang korupsi, maka balasannya adalah dipotong tangannya. Pasti napa Pak? Kejahatan mencuri itu akan berkurang. Nah, sekarang banyak yang korupsi karena nggih hukumannya ringan. Di penjara niku cuma sebentar, kadang dapat remisi, dapat dispensasi, pengurangan hukuman. Hari kemerdekaan dikurangi. Napa malih Pak? Idul Fitri nggih remisi. Sehingga Bapak Ibu ingkang diporahmati Allah Subhanahu wa taala, cek nggih. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha amalan kita sami menika benten-benten. Ingkang terpenting kita sami berusaha nindakaken kebecikan lan nebihi inggih menika perkawis ingkang dipun larang dening agami. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi. Nah, ing ayat menika Allah paring penjelasan keutamaan orang yang memberi. Fa amma man a'ta, orang yang memberi. Wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa. Niki nedahaken apa Pak? Keutamaan memberi. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Siapa yang suka memberi, maka akan diberi oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak berkali-kali lipat. Nah, dalam ayat ini dijelaskan keutamaan orang yang memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, mengakui adanya kebaikan. Al-husna menika
salah satu nggalipun tafsiripun ya menika surga. Napa Pak kautamanipun? Orang yang suka memberi dan orang yang bertakwa, yang yakin adanya surga, fasayunas siruhu lil yusra. Maka kata Allah Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Pak Bu, menawi kita gadahi keinginan dipun mudahaken jalanipun, napa kiyatipun? Inggih menika fa amman a'ta, memberi. Dan ketika memberi itu tidak harus kaya terlebih dahulu. Memberi menika sesuai dengan kemampuan. Memberi menika tidak harus banyak. Yang penting adalah ketika kita memberi adalah ikhlas, mengharap ridho Allah. Ketika kita memberi bukan pamrih, bukan mengharap balasan. Aku tak wenehi, aku ganti wenehi, mboten. Jadi orang beriman itu ketika memberi tidak berharap ucapan terima kasih, tidak berharap imbalan, tidak berharap dibalas, tapi memberi semata-mata karena Allah. Ya. Dan namanya memberi itu tidak harus menunggu kaya. Justru memberilah agar kamu kaya. Jadi karena kiat untuk kaya niku nggih termasuk apa Pak? Rajin memberi. Karena otomatis orang yang rajin memberi, maka akan Allah berikan ganti yang lebih banyak. Meskipun Bapak Ibu, motivasi dorongan kita memberi itu adalah mencari pahala, mencari surga, mencari ridho Allah. Jangan sampai sedekah utawi infak niku napa istilahipun main matematika, kalkulator. Karena sekarang banyak nih kajian-kajian yang mendorong sedekah, tapi motivasinya nanti biar diganti dengan apa Pak? Harta yang lebih banyak. Dan ini kan kedah napa Pak? Kedah kita mangertosi banyak kajian yang memotivasi masyarakat untuk bersedekah, tapi iming-imingnya apa? Iming-imingnya adalah Pak, sedekah 1 juta, nanti Allah ganti 10 juta. Memang kita yakin. Yang jadi masalah adalah motivasinya hanya dunia terus, dan gak dikasih motivasi akhirat. Sehingga jarang dilaksanakan apa? Pak Bu, monggo sedekah, ayo infak, supaya nanti jadi tabungan di akhirat, agar nanti masuk surga. Sakniki kan nek menawi viralipun Pak, niku kan apa Pak? Enten ingkang ditodong, sedekah niku ditodong ngoten nggih. Nah, mengke Bapak bawa apa? Bawa mobil. Mana Pak kuncinya? Dibetul Pak kuncinya? Ya, mobil Bapak ini untuk sedekah. Nah, langsung. Kan ngoten nggih. Enten ibu-ibu nggih ngeten, ibu-ibu dipanggil, Bu, sini Bu. Ibu, gelangnya ini berapa gram? Coba sini Bu, gelangnya Bu. Cincinnya Bu, cincinnya. Kalungnya juga Bu, kalungnya. Ini untuk sedekah ya Bu ya. Ya, setuju? Setuju. Niki naminipun apa Pak? Ngerampok. Naminipun ngerampok. Nah,
Bahkan ada yang bawa mobil menghadiri kajian tersebut, bawa mobil pulang jalan kaki. Niku guys, ingkang istilahipun niku sering dijanjikan investasi. Ning khawatiripun investasi bodong nggih. Niku kan pun kathah laporan nggih. Sehingga Bapak Ibu nggih napa? Kadang nggih kita istilahipun wong ceramah kok isinipun sedekah terus nggih. Ceramah teng masjid nika isinipun apa? Bahas sedekah. Sehingga dikenal dengan ustaz sedekah. Ngoten nggih. Padahal agami menika luas. Napa meleh motivasi sedekahnya hanya dimotivasi dunia biar dunianya tambah banyak. Ya niki kan dados catatan. Seharusnya nggih dimotivasi akhirat. Fa amma man a'ta wattaqa, nah niki Pak Bu, orang yang memberi dan bertakwa dan yakin adanya surga, maka Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan memudahkan jalannya. Lajeng napa? Lajeng ayat ke-7. Sampun berarti ayat ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, mambakhila, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang kikir, yang util, yang apa Pak? Medit, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Orang yang bakhil sehingga menimbun hartanya, nggak mau mengeluarkan zakatnya, mboten purun medalaken infakipun, merasa banyak hartanya sehingga merasa dirinya cukup, merasa hartanya itu akan mengekalkannya di dunia, merasa bahwasanya dengan uang bisa membeli sesuatu. Niki Pak, terus terkadang tiang niku menawi merasa kaya, merasa punya harta, maka merasa bisa membeli sesuatu, segala sesuatu. Wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Faedahipun, terkadang kekayaan itu menjadikan seseorang sombong. Riyen nalikanipun gesangipun taksih sederhana niku saged tawadhu, rendah hati. Bareng sugih, bareng sukses, menawi boten imut nggih, boten sadar niku terkadang boten kraos pilih ternyata kekayaan itu bisa menjadikan seseorang sombong, merasa dirinya cukup, merasa tidak butuh orang lain. Nah niki wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan adanya surga. Nih Pak, zaman sekarang ada orang yang gak percaya adanya surga. Katanya surga itu hanyalah halusinasi. Katanya surga itu adalah dongeng. Bahkan naudzubillah, ketika ada penceramah, ada khotib Jumat yang bercerita tentang surga, tentang neraka, dijelaskan ayatnya, Al-Qur'annya,
Tapi khotib tersebut dikatakan tukang dongeng, tukang ramal masa depan. Enten ingkang berpendapat ngaten, Mbak. Padahal berbicara menceritakan surga neraka itu dijelaskan ini ayatnya, ini hadisnya, tapi malah napa, Pak? Mereka mengatakan kaya wis mlebu, kaya wis mlebu swarga kok iso cerita, kok kaya wis mlebu neraka sehingga saged napa cerita. Pripun, Pak? Nek enten tiyang mangketen pripun, Pak? Wong ini disebutkan dalilnya Al-Quran, hadis malah napa? Eleh apa wis wis mati, wis nglam, apa sudah mengalami? Nah niki nedahaken apa? Orang tersebut enggak beriman dengan Al-Quran, enggak beriman dengan hari akhir. Sehingga menawi diingatkan dengan akhirat, Pak, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka. Jawabannya pun apa, Pak? Jawabannya ini menyedihkan sekali. Wong dunia aja kita belum jelas, yang sing dunia aja belum jelas, kok wis mikir akhirat. Pripun, Pak? Nenten tiyang ya. Kok wis mikir akhirat, wong dunyane urung jelas. Urung mapan kan ngoten nggih. Niki nedahaken, Mbak, nggih. Zaman sekarang ini ada saja yang enggak percaya adanya surga dan neraka. Ada yang berpendapat surga neraka itu hanya halusinasinya Muhammad. Inilah pemikiran-pemikiran ateis komunis. Termasuk yang menuduh para ustadz, para kiai yang berbicara tentang, mengabarkan tentang akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi malah dituduh tukang ramal masa depan. Nah, orang yang seperti ini, orang yang bakhil dan orang yang merasa cukup, sombong dengan hartanya dan mendustakan hari akhir, mendustakan surga, maka apa balasannya, Bapak? Balasannya dalam ayat 10, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, jalan yang susah, jalan yang sukar. Jadi orang yang bakhil itu hidupnya akan susah. Saestu niki wong paribasanipun, siapa pelit kuburannya sempit. Sebelum kuburannya sempit, dunianya pun juga sempit, hidupnya sempit, dadanya sempit. Beda orang yang mau memberi, itu dadanya akan lapang, hatinya akan luas. Niki wa amma man bakhila wastaghna, maka akan Allah siapkan jalan yang susah. Nah, orang yang seperti itu maka akan mendapatkan kesusahan, kesulitan yang berlipat-lipat. Nih, Pak, banyak orang yang hidupnya susah, banyak orang yang hidupnya dipenuhi kesulitan, padahal hartanya banyak. Saya setungi, banyak orang yang hidupnya susah, sulit, padahal bondo donya ini pun kathah, Pak. Kenapa? Karena bakhil, hatinya nggak tenang. Banyak orang yang hatinya, yang hartanya banyak, tapi hidupnya susah, fisiknya digerogoti dengan begitu banyak penyakit.
dan kelak ketika ajal kematian datang maka dia akan menyesal. Banyak Pak Bu, banyak orang kaya itu tapi nggak punya waktu dia. Waktunya nggak punya waktu. Nggak punya waktu untuk sholat, nggak punya waktu untuk ngaji, menghadiri majelis taklim. Banyak orang kaya yang nggak punya waktu untuk keluarga. Sampai apa? Diprotes sama istrinya, diprotes sama anak-anaknya. Bapak ini kok sibuk sekali, keluar kota terus. Kapan waktu untuk keluarga? Ngerti Pak nggih. Nek tiang Jawa niku kan ngendika pripun Pak? Pripun niku? Mangan pramangan sing penting napa? Ngumpul niku pripun Pak? Leres mboten niku? Mangan ramangan sing penting ibadah ngoten Pak. Maksudipun kenikmatan kalau keluarga itu bisa berkumpul. Nek bapak ibu dikasih pilihan, terutama ibu-ibu niki nggih. Ibu-ibu paribasanipun pilih nggadahi garwa, nggadahi suami, pilih bapak itu gajinya besar tapi pulangnya 6 bulan sekali. Napa bahkan setahun sekali? Apa pilih punya suami yang gajinya pas-pasan, sederhana, tetapi setiap hari bisa kumpul, bisa makan bareng? Pilih pun ibu. Kira-kira pilih mana Pak? Kalau diberi pilihan kata, pilih gajinya besar tapi pulangnya 6 bulan sekali, ning dikirimi terus. Atau gajinya pas-pasan, sederhana, ning alhamdulillah mencukupi. Sing penting kan mencukupi ngoten nggih. Ning saged berkumpul setiap hari, bisa makan bareng, bisa ketemu anak istri bareng nggih. Niki napa Pak? Berarti pun menawi merantau nggih. Merantau niku berat. Merantau niku berat. Napa malih dados TKI. TKI niku mboten namung bulanan, tahun-tahunan. Napa malih dados TKW. Napa malih kerja wonten pundi? Pundi Pak, sing jarang mantuk kerja nang pundi? Pundi? Nggih, pelayanan. Pelayanan niku nggih dangu to. Ning gajenipun masyaallah kathah nggih Pak nggih. Sehingga sawang sinawang. Terkadang tiang niku nggih pengin kerja teng pelayaran gajine akeh. Tapi terkadang sing kerja teng pelayaran malah pengin apa? Pengin kaya si A, gajinipun pas-pasan ning saged kumpul anak bojo. Malah sawang sinawang kan ngoten nggih. Sawang sinawang niku nggih ketinganipun kepenak ngoten nggih, gajinipun kathah. Tapi ternyata Pak, batin itu tersiksa. Terkadang enggak kuat karena jarang ketemu. Kata mboten Pak berita, ditinggal suaminya TKI. Ditinggal suaminya TKI di luar negeri, pulang-pulang istrinya napa? Napa? Pulang-pulang enggak ada anak ngoten nggih. Bahkan pulang-pulang naudzubillah niku nggih napa resikonipun nek menawi ditinggal terlalu lama bahaya. Kata mboten ingkang ditinggal TKI bertahun-tahun tapi istrinya malah napa? Selingkuh. Akhiripun rumahnya digusur. Kan ngoten nggih.
Menika nedahaken Bapak Ibu nggih pilih urip menika sawang sinawang nggih sing penting niku napa ingkang kita lampahi pekerjaan apa kemawon kita syukuri. Alhamdulillah. Nggih menika memang napa kahananipun nggih kita mangertosi pilih ingkang terpenting tiyang menika napa bersyukur nggih insyaallah jalanipun badhe Allah mudahaken. Benten menawi tiyang menika nggih mboten bersyukur, nggih berkeluh kesah, nggih semanten ugi mboten percaya kalian wontenipun swarga, mila gesangipun badhe susah. Maka kesimpulan dari tafsir surat Al-Lail ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 napa Bapak Ibu pilih Allah niku menciptakan berpasang-pasangan niku tanda-tanda kekuasaan Allah. Semanten ugi usaha amal seseorang niku benten-benten ning napa mangke badhe pikantuk balesanipun. Supados hidup kita dimudahkan oleh Allah, maka memberi dan bertakwa. Dan yakin dengan hari akhir. Lan kasaansunipun tiyang ingkang bakhil dan merasa cukup, sombong, tidak percaya dengan adanya akhirat, maka pasti hidupnya akan sulit. Maka Bapak Ibu ingkang kita bahas ing dalu punika, mugi-mugi Allah paring kemudahan dumateng kita sami, lan mugi-mugi Allah paring istiqomah sehingga saged tansah semangat anggenipun pados ilmu agami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Fanas Allah taala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.